Halo sahabat Makmur Indonesia, hari ini saya sudah berada di salah satu tambak di daerah Cikalong, Jawa Barat. Nah, saya sudah bersama petambak di Cikalong, yaitu Pak Wahyudi. Yuk kita kenalan dulu. Selamat siang, Pak. Siang. Ya, ini adalah Pak Wahyudi. Mungkin bisa boleh dikasih tahu, Pak, ini tambaknya di daerah mana lokasinya, Pak? Tambak ini lokasinya di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kita menghadap ke Laut Selatan. Menghadap ke Laut Selatan. Nah, hari ini lagi proses panen ya, Pak? Ya, panen akhir 3 kolam. Yang satu kolam udah dipanen duluan kemarin. Jadi ya, alhamdulillah hasilnya bagus sesuai dengan harapan. Alhamdulillah hasilnya bagus ya, Pak. Nah, 3 kolam ini berarti siang ini sisa 1 kolam terakhir ya, Pak? Ya, betul. Kalau di sini 1 kolamnya itu luasannya berapa, Pak? Rata-rata sekitar 1.290-an. Total luas kolam 4 kolam ini kita ada 5.078 meter persegi. 5.078 meter persegi. Ya. Kalau untuk tebaran setiap kolamnya itu berapa, Pak? Ini rata-rata di sekitar 220 sampai 230. 220 sampai 230 ya, densitasnya ya. Ya, densitasnya Per meter persegi. per meter persegi. Nah, hari ini kita tuh lagi panen, tapi sebelum bahas panen kita bincang-bincang dulu nih, ngobrol tentang budidaya udang bersama Pak Wahyudi. Nah, Pak Wahyudi, kalau mau budidaya udang sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan, Pak? Yang pertama mesti siap mental dulu ya. Siap mental? Ya, karena terus terang aja kita memelihara makhluk hidup yang kita nggak ketahuan karena dia ada di dalam air dan jumlahnya banyak gitu kan. Kalau kita pelihara tanaman, kan kalau misalkan ada kena hama atau apa ketahuan. Kalau ini kan kita nggak ketahuan, tahu-tahu mati. Ya, benar. Nah itu di situ. Jadi artinya mental kita mesti kuat menghadapi seluruh itu. Yang kedua, ya memang kita harus siap secara finansial juga harus siap. Kita jangan coba untuk ngirit, tapi semua ada hitung-hitungannya. Jadi harus direncanakan dengan baik. Mulai dari pertama itu adalah kesiapan lahannya juga harus yang cocok. Ya. Kemudian setelah lahan juga kita membuat satu desain konstruksinya juga yang bagus. Ya. Ya, yang harus benar-benar mudah air masuk, mudah air membuang. Ya itu kan ya. Kemudian ya semuanya kita harus ada juga, jangan hanya sekedar kolam, tapi juga harus ada tandon, ada IPA, ada bak kontrol, ada juga kolam pesapa. Jadi memang kita harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah lah. Nah, kalau selama pemeliharaan setelah tadi persiapan, biasanya apa aja nih, Pak, yang perlu diperhatikan, Pak? Kalau sudah panen ini biasanya kita jemur dulu kolam. Nanti setelah 3 hari kita akan cuci sampai bersih. Setelah itu semua juga kincir juga kita cuci. Nanti kalau semua sudah siap, kita persiapan yang lain. Itu kemudian air masuk. Setelah air masuk kita juga perlakuan air itu juga sekitar 2 minggu untuk membuat satu ekosistem yang memang cocok buat udang sesuai dengan yang biasa di habitatnya yang di laut. 2 minggu ya, gitu. Pak? Jadi 2 minggu. Jadi setelah air kita targetkan berapa, misalkan 110 cm, setelah dapat 110 cm baru kita treatment dan sampai ada kesiapan, kita lakukan juga analisa airnya ke lab. Kalau memang sudah fit, kita sudah punya target, kita perkirakan, baru kita tebar. Ya. Nah, ketika tebar nih, Pak, apa aja yang perlu diperhatikan, Pak? Ini mau sambil jalan-jalan atau gimana, Pak? Boleh. Iya, biar seru Hati-hati gitu. Itu. Ya. Itu ada jaring itu. Nah, kalau tebar itu tuh yang jelas tuh kesiapannya mengenai sumber benur juga kita harus jelas dan bersertifikat. Sumber benur harus jelas dan bersertifikat ya. Jadi dia bebas dari penyakit itu apa segala macam. Terus ya dia harus punya reputasi yang baik. Karena itu kunci pertama dari kita. Benurnya juga kita tentukan kita mau PL berapa, artinya umur berapa, sesuai dengan kondisi di sini ya. Jadi tebarnya biasanya mereka ada surat jalan berapa jumlahnya, ditaruh di plastik sampai 2.000 sampai 3.000 ekor per plastik. Kita hitung ulang, kita ambil sampling. Dihitung ulang lagi. Nah, kita ambil sampling. Jadi kita hitung ulang supaya tahu jumlah sesungguhnya berapa. Kalau sudah itu mendekati, sehingga kita dalam menentukan pakan itu
lebih pas akurasinya, kan kita hitung. Ya. Kita lakukan 30 hari pertama daun feeding itu, Ya. kita berdasarkan estimasi jumlah ekor udang per kolam itu berapa. Nah, setelah itu baru kita melihat apakah habis atau tidak, itu kan ya, itu berdasarkan kontrol anco yang dilakukan. Berdasarkan kontrol anco yang Ya. dilakukan ya, Pak. Ya. Nah, kalau sudah tebar, berarti pemberian pakan itu ada perbedaan ya, Pak? Ya, itu kalau kecil tentu ukuran pakannya juga kecil. Terus kalau memang sudah agak besar makin besar disesuaikan dengan berat udangnya itu sendiri, gitu kan ya. Jadi berat udangnya itu sendiri mau di apa? Kan ada aturannya. Ya. Misalkan dia masih dalam bentuk powder atau misalnya yang berapa mili, apa yang kalau panen gini kita sudah di 1,4 sampai 1,8 mili. Ya, ya. Lalu kalau sudah tebar, selama proses pemeliharaan itu hal-hal penting yang perlu diperhatikan itu apa aja, Pak? Prinsipnya kita harus bisa menyediakan tempat buat udang itu tumbuh dengan sangat baik. Artinya kita membuat ekosistem yang harus sesuai dengan habitat asalnya. Ya. Jadi makanya kita perlakukan, misalkan dia kan lebih suka di laut, di dasar, banyak mengandung misalkan kalsium, juga Ya. kita juga banyak menggunakan kapur dan sebagainya. Jadi juga kita bagaimana menyeimbangkan antara, misalkan ini kan air laut juga mengandung plankton, atau plankton dengan bakteri juga harus kita seimbangkan juga, itu kan. Mineral harus cukup ya, baik di dalam untuk dimakan maupun juga untuk di dalam air. Mineral ini menjadi sangat penting lah, itu kan ya. Dan karena terutama dibutuhkan oleh udang itu pada saat dia makin besar, dia melakukan molting, dia perlu energi yang besar, dan itu dia perlu mineral yang tinggi. Perlu mineral yang tinggi juga. Ya. Nah, kalau budidaya di sini, Pak, ini panennya hari keberapa, Pak? Biasanya kita panen di 120 hari. 120 Tapi hari. yang siklus yang sekarang ini alhamdulillah saya menang 10 hari karena saya panen di DOC Day of Culture-nya itu 110 hari. 110. Dan itu kita prestasi terbaik sekarang ini, kita dapat size 27 ya, untuk di kolam B. Tadi di kolam C itu kita dapat size 32 ya. Waktu kemarin di kolam A kita panen di size 34. Dan ini mudah-mudahan ini targetnya juga size kepala 2 ini, sekitar 28 atau 29. Size kepala 2 juga ya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Nah, kalau Bapak tadi kan berhasil nih menang 10 hari, jadi panennya di DOC 110. Ada kiat-kiat nggak, Pak, yang bisa dilakukan gitu supaya bisa seperti Bapak gitu? Ya, sebetulnya itu lebih kepada benurnya ya. Kebetulan saya ambil benur juga dari Rembang. Dia ada spesifikasi yang lebih khusus lagi, bahwa benur yang kita diberikan itu adalah benur yang fast growing. Fast growing itu tumbuhnya memang cepat gitu kan. Itu yang itu kan. Dan saya baru pertama kali nih menggunakan benur yang fast growing dan saya happy. Gitu kan ya. Artinya dia tumbuhnya lebih cepat, ADG-nya bagus sekali, selalu di atas 0,5, 0,6 pernah sampai 0,8 itu kan ya. Jadi benur ini dari PT Was gitu kan ya. Menurut saya sih saya rekomendasi lah paling tidak buat diri saya sendiri. Ya. Kemudian selain itu untuk perlakuan lain, Pak, mungkin di airnya, di pakannya, atau ada tambahannya seperti itu bagaimana, Pak? Saya ya kebetulan kita bekerja sama dengan Vistek gitu kan ya. Kita pakai produk-produknya Vistek, dan itu saya harus akui lah bahwa produk itu bagus, misalkan baik untuk campuran pakannya terutama itu kan ya. Campuran pakannya suka ada yang kemo apa gitu sih. Kemo atrakan Ya. itu, kemudian satu lagi yang Super Aqua itu kan ya. Jadi saya sejak mulai tebar sampai panen ini saya pakai itu terus ya. Saya melihat saya punya feeder juga, mereka merasakan bahwa ini bagus, Pak, makanya kita ke depan akan pakai lagi gitu kan ya. Terus juga untuk mengontrol mengenai kecerahan segala macam juga kita pakai Gromex ya. Ya kebetulan aja Vistek punya itu, dan makanya saya juga suka gitu kan ya sudah. Berarti pakai dari mulai tebar atau DOC berapa, Pak? Oh, dari mulai tebar saya udah pakai. Dari mulai tebar sampai panen.
Super Aqua, Kemo Ya, sama kalau yang Gromax itu sangat situasional. Kalau dia kecerahannya terlalu pekat, kita encerkan pakai Gromax. Oh, seperti itu. Berarti panen kali ini dari mulai tebar sampai panennya. Ya, secara pakai itunya ya. Kemo Tapi dan yang lain-lainnya misalkan kita ada satu campuran khusus lah. Apa misalkan dari ada pakai mineral atau apa kayak gitu yang memang kita formulasikan khusus yang kita lihat tong-tong itu untuk campuran itu semua. Jadi kita lakukan malam atau apa. Dan yang penting juga itu adalah kita harus siap dalam soal air masuk karena itu masalah sirkulasi air. Sirkulasi ini saya cukup kencang karena situasi sekarang ini banyak penyakit segala macam dan air baru masuk itu juga menambah nafsu makan udang. Nah, jadi sirkulasi saya 14 jam rata-rata 12 sampai 14 jam sehari, mulai dari jam 4 sore atau setengah 5 sampai dengan jam 6 pagi atau setengah 7. Hanya malam sirkulasi kita lakukan. Malam aja. Oh, berarti sehari sekali. Iya, hanya itu kan ya. Jadi tapi selama 14 jam karena kita pakai sistem. Terus kita lakukan sipon juga sehari 2 kali, pagi sama sore. Sipon sehari 2 kali. Ya. Jam berapa tuh Pak pagi sama sorenya? Pagi sekitar jam 9 pagi, sorenya sekitar jam 4:30. Jam 4:30. Ya. Kenapa sih Pak penting melakukan sipon 2 kali? Ya karena situasinya memang kayaknya mengharuskan. Kan prinsipnya tuh jangan sampai dasar kolam tuh jangan sampai kotor. Kalau kotor itu jadi sumber racun di situ, terutama di sentral itu kan ya. Jadi kita betul-betul ya harus bersihkan. Nggak bisa itu udah nggak ada cerita bagaimana bersih bawahnya. Makanya saya lakukan sirkulasi sampai 14 jam itu karena saya pakai overflow. Kita target tinggian air misalnya 120 atau 130 cm, saya udah pasang di ipal ketinggian segitu. Jadi pada saat air lebih dari 130 cm dia otomatis dia akan keluar ke ipal. Ya, nanti di ipal itu sendiri oh bagusan tuh. Oh, udangnya banyak sekali tuh ya. Sampai ke belakang ke buntut tuh itu. Ya mudah-mudahan bagus lah itu. Jadi overflow sampai sana. Jadi air tidak akan melebihi angka 120 atau 130 cm yang kita setting. Ya, karena dia akan keluar dan bagusnya itu ngebuangnya dan ngebuang yang bawah. Jadi terkuras kotoran itu terus ke sana. Air barunya di atas. Itu pakai menerapkan IPAL itu udah sejak awal Bapak nambak berarti ya Pak? Oh, sejak awal kita bikin tambak ini tidak hanya sekedar untuk bertambak, tapi juga kita ingin memberikan satu contoh buat teman-teman petambak yang lain ya, bahwa bertambak itu memang harus siap yang saya bilang tadi, siap pun secara baik mental maupun secara finansial karena syarat-syarat bertambak itu juga harus ada tandon, harus ada IPAL itu harus dipenuhi gitu kan ya. Karena tentunya image orang bahwa di limbah itu tuh kebuang ke laut itu enggak kan, kita kan di sana sebenarnya keluar ke laut itu kan hanya overflow airnya saja. Kadang-kadang orang diresapkan di pasir gitu kan. Penting lah IPAL itu menurut saya sih sudah hampir wajib. Bukan pemerintah sih mewajibkan, tapi kan kalau buat petambak rakyat membuat IPAL itu juga tidak murah kan. Dengan ya, tidak murah. Berarti penting ya Pak membuat IPAL dalam harus kalau menurut saya. Alasannya nih Pak, kenapa memang harus menggunakan IPAL gitu? Ya itu kan IPAL itu instalasi pengolahan air limbah supaya kita tidak dituduh lah kita membuang racun apakah gitu ke laut. Kan kita ngambil air dari laut. Ya kita kalau sebisa mungkin kita jangan sampai mencemari laut kan. Itu aja prinsipnya. Nah, ibaratnya kita ngambil air laut tapi sebenarnya air laut itu yang kita kotorin sendiri kan, itu malah merugikan diri kita sendiri. Ya, berarti makanya penting juga sangat penting menggunakan atau menerapkan IPAL ketika berbudidaya. Harus. Ya mungkin setelah ini bisa kali ya Pak lihat IPAL-nya biar boleh. Ya, cuma memang ini agak sedikit messy itu karena ya kita lagi proses proses panen seperti begini karena air banyak kebuang pakai itu, tapi oke nggak apa-apa. Oke deh, kalau gitu kita tunggu di segmen berikutnya. Sampai jumpa.